setiap perikatan. Jadi prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Di dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutang terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian. Di dalam pasal 1234 KUH Perdata membagi prestasi itu menjadi 3 macam. Yang pertama itu menyerahkan sesuatu, yang kedua itu berbuat sesuatu, yang ketiga itu tidak berbuat sesuatu. Ya, saya Imam Naufal Hafiz dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pasal 1235 KUH Perdata menjelaskan bahwa pengertian menyerahkan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur. Contohnya dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, gadai, hutang piutang. Dalam perikatan yang objeknya berbuat sesuatu, maka debitur wajib untuk melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contohnya membangun rumah, debitur diwajibkan untuk menyelesaikannya sesuai waktu yang diperjanjikan. Dalam perikatan yang objeknya tidak berbuat sesuatu, maka debitur tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Contohnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah, debitur hanya diperbolehkan menyewa rumah untuk tempat penginapan, bukan untuk tempat usaha. Jika ternyata debitur mempergunakan rumah yang disewanya tersebut untuk tempat usaha, maka debitur terlawan prestasi. Selanjutnya dengan saya Ardita Pramesti Aprilia, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat prestasi. Sifat-sifat prestasi ada 5. Yang pertama adalah harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Artinya jika prestasi tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, maka mengakibatkan perikatan tersebut batal. Yang kedua adalah harus mungkin. Artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan tersebut dinyatakan batal. Yang ketiga adalah harus diperbolehkan atau halal. Artinya perikatan tersebut tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum. Jika prestasi tersebut melanggar, maka perikatan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Yang keempat adalah harus ada manfaat bagi kreditur. Artinya kreditur dapat menggunakan, dapat menikmati, dan dapat mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, maka perikatan tersebut dapat dibatalkan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu terdiri dari satu perbuatan atau rentetan perbuatan yang harus dipenuhi oleh para pihak. Baik, itu adalah sifat-sifat prestasi yang sudah saya jelaskan.
Untuk pihak yang dirugikan karena wan prestasi dapat mengajukan 4 hal. Yang pertama, pembatalan kontrak. Yang kedua, pembatalan kontrak disertai dengan tuntutan ganti rugi. Yang ketiga, pemenuhan kontrak. Dan yang keempat, pemenuhan kontrak disertai dengan tuntutan ganti rugi. Dan selanjutnya, untuk pihak yang dituduh karena wan prestasi, ia dapat mengajukan tangkisan untuk pembenaran diri dia apabila tidak dipenuhinya suatu kontrak akibat adanya keadaan memaksa atau overmark. Yang kedua, tidak dipenuhinya suatu kontrak akibat pihak lain sudah wan prestasi. Dan yang ketiga, tidak dipenuhinya suatu kontrak akibat prestasi tersebut sudah dilaksanakan sebelumnya. Dan yang terakhir, akibat hukum dari wan prestasi ada dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur. Yang kedua, pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui hukum. Yang ketiga, pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi, dalam perikatan untuk memberikan suatu resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wan prestasi. Yang keempat, pasal 1267 KUH Perdata berbunyi, debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti rugi. Dan yang terakhir, debitur wajib membayar biaya perkara apabila kasus wan prestasi di pengadilan negeri dinyatakan bersalah. Terima kasih. Bab 3. Overmah atau keadaan memaksa. Overmah adalah suatu keadaan sedemikian rupa karena keadaan mana suatu perikatan terpaksa tidak dipenuhi dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya. Konsep keadaan memaksa atau overmah force majeure dalam KUH Perdata dapat ditemukan dalam pasal-pasal berikut. A. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. B. Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi, tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya. Macam-macam overmatch, yaitu satu overmatch yang bersifat mutlak atau absolut, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan tidak mungkin bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, pandemi COVID-19, dan sebagainya. Contohnya, A hendak membayar hutang kepada B, namun saat A hendak melakukan pembayaran hutang kepada B pada hari yang telah ditentukan, terjadi gempa bumi yang menyebabkan A tidak dapat membayar hutangnya kepada B pada hari tersebut. Dalam keadaan ini, mengakibatkan bahwa suatu hak atau kewajiban dalam hubungan hukum sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Maka keadaan memaksa dalam hal ini dinamakan mutlak atau absolut. Keadaan memaksa yang bersifat mutlak atau absolut ini yaitu tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi perjanjian, misalnya karena barang yang diperjanjikan sudah hapus karena bencana alam. Kedua, overmah yang bersifat nisbi atau relatif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh pihak debitur dengan pengorbanan yang demikian besarnya sehingga tidak sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut. Contohnya yaitu suatu perusahaan pengangkutan barang-barang berjanji akan mengangkut barang-barang dari satu kota ke kota lainnya. Namun, sudah diketahui oleh umum bahwa di perjalanan di antara kedua kota tersebut, sudah beberapa kali terjadi perampokan atas barang angkutan. Maka patutlah si pengangkut barang tersebut seberapa boleh berusaha untuk menghindarkan perampokan tersebut, misalnya dengan mengadakan pengawalan bersenjata api. Kalau usaha ini sama sekali tidak dilakukan, maka kalau kemudian terjadi perampokan atas barang-barang yang diangkutnya, maka si pengangkut dapatlah dipertanggungjawabkan atas keadaan yang memaksa, yang menyebabkan barang-barang angkutan tersebut tidak sampai ke tempat yang dimaksudkan atau tempat yang ditujukan. Pada bagian ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai akibat dari suatu keadaan memaksa, overmark atau force majeure dalam suatu perikatan. Dalam hal ini, keadaan memaksa tersebut terbagi menjadi dua, yaitu satu, akibat overmark mutlak atau absolut, yaitu menyatakan bahwa debitur tidak perlu membayar ganti kerugian, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1245 KUH Perdata yang kurang lebih menegaskan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila
karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan kepadanya atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Kemudian, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bahwa kreditur bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan suatu kontrak prestasi, kecuali sebagaimana hal-hal yang ditentukan di dalam pasal 1460 KUH Perdata. Kemudian yang kedua adalah akibat keadaan memaksa nisbi atau relatif, yaitu akibatnya adalah satu, bahwa beban dari resiko tidak mengalami perubahan, terutama pada suatu keadaan memaksa yang terjadi yang mana sifatnya itu bersifat nisbi atau sementara atau relatif. Kemudian jika suatu perikatan tersebut telah dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang begitu besar olehnya, maka dalam hal ini sudah sepatutnya atau sudah selayaknya bagi pihak kreditur tidaklah untuk menuntut pelaksanaan dari perikatan tersebut dengan sebagaimana pengorbanan yang telah dilakukan oleh debitur untuk melaksanakan atau berbuat sesuatu yang menjadi kewajibannya dalam perikatan. Namun oleh karena adanya suatu keadaan yang memaksa setelah diusahakan oleh pihak debitur, namun ternyata perikatannya itu tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu dalam hal ini pihak kreditur tidak sepatutnya untuk menuntut atau benar-benar memaksa pihak debitur untuk melaksanakan atau kewajiban atau menjalankan kewajiban dari prestasinya dalam perjanjiannya itu. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas resiko dalam perjanjian. Resiko adalah suatu kewajiban untuk menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian di luar kesalahan para pihak dalam sebuah perjanjian. Resiko menitikberatkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang dalam hukum perjanjian tersebut dikatakan sebagai overmach atau suatu keadaan memaksa, sehingga perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menjadi terkendala untuk dipenuhi. Yang termasuk resiko pertama yakni ganti kerugian, di mana jika salah satu pihak melakukan prestasi, maka ia berkewajiban untuk membayar ganti kerugian dan besaran ganti kerugian tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Yang kedua adalah kerugian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan satu pihak yang disebabkan karena perbuatan pihak lainnya yang melanggar hukum atau norma. Yang ketiga, kerugian tanpa kesalahan. Pembayaran kerugian tidak dibenarkan atau dibebankan kepada suatu pihak jika ternyata penyebab dari kesalahan tersebut adalah orang lain atau di luar dari dirinya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.